Dalam beberapa hari ini kita banyak sekali disuguhkan oleh berita-berita di mana orang tua itu sepertinya tidak begitu percaya atau meyakinkan anaknya untuk dititipkan atau disekolahkan pada sebuah sekolah, misalnya di SD, SMP, ataupun SMA, di mana kejadian-kejadian yang disuguhkan itu banyak sekali yang merendahkan guru, di mana orang tua murid itu mudah sekali baperan, mudah sekali berpikir bahwa ketika anaknya melaporkan sesuatu, itu tanpa berpikir panjang, tiba-tiba yang disalahkan adalah gurunya. Padahal kalau kita ketahui bahwa guru itu merupakan sebenarnya kunci keberhasilan pendidikan. Itu ya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya tidak mau dididik oleh guru, ya silakan dididik sendiri, gitu ya. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu ya sebagai orang tua itu juga pernah bersekolah dan mungkin pada saat waktu sekolah juga pernah mengalami hal-hal yang mungkin ya dididik oleh guru-gurunya itu tidak sesuai dengan didikan orang tua di rumahnya. Tetapi kalau kita ambil sisi positifnya bahwa guru-guru itu memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu. Di mana kalau misalnya besok anak-anak Bapak Ibu itu katakanlah tidak berhasil, nilainya jelek, itu tidak mempengaruhi sebenarnya gajinya mereka, tidak mempengaruhi sebenarnya apa yang akan mereka dapatkan. Karena anaknya juga tidak, saudaranya juga tidak, apalagi yang lain. Gitu ya, mereka dengan ikhlas mendidik anak Bapak Ibu biar besok bisa menjadi orang yang baik. Nah, tentunya didikan-didikan ini ya kita harus terima dengan baik, ya. Jangan serta-merta ketika anak-anaknya itu melaporkan ke orang tuanya, kemudian orang tuanya langsung mengambil sikap dan seakan-akan merendahkan sebagian besar guru. Ya, seperti beberapa kasus yang terjadi. Ada tiba-tiba guru itu dipenjarakan, kemudian diketapel sampai mengalami kebutaan, ada juga yang sampai dipukul. Nah, ini kejadian-kejadian bahwa anak-anak zaman sekarang itu dan juga orang tua itu mudah sekali baperan. Jadi kalau kita melihat dari segi bahwa guru itu merupakan kunci keberhasilan suatu pendidikan, itu sebenarnya kemampuan peserta didik itu dalam memanfaatkan teknologi ataupun kegiatan pembelajaran itu kerap dianggap sebagai indikator pendidikan yang maju. Nah, ketika anak-anak ini mengalami didikan dari guru-guru yang mungkin ya disesuaikan dengan zaman yang sekarang, artinya anak-anak yang harus aware sama teknologi ya, kemudian menghargai guru-gurunya, kemudian disiplin, itu adalah cara-cara didikan yang memang diterapkan di semua sekolah gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu ketika waktu sekolah pun itu juga mengalami hal yang semacam itu. Nah, tapi ternyata di sebagian besar wilayah di Indonesia itu, guru ataupun tenaga pendidik itu kadangkala tidak dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang banyak sekali kemudian terjadi di lingkungan kita sekitar. Nah, jadi mungkin untuk para orang tua itu harus lebih menyadari betul-betul dan tidak selalu menyalahkan guru-guru ketika misalnya anaknya mendapatkan teguran, baik itu teguran secara halus ataupun teguran secara kasar. Misal contoh misalnya begini ya, di zaman saya waktu saya sekolah, main pukul, dipukul sama guru itu udah biasa. Kemudian setiap hari Senin itu kuku kita harus diperiksa dan harus bersih. Kalau rambutnya panjang langsung dicukur di situ. Dan waktu itu pun ya kita ikhlas-ikhlas aja, ya. Kita nggak pernah merasa bahwa kemudian ini adalah suatu pembulian, ini merupakan suatu kejahatan. Dan pada akhirnya nilai positifnya adalah
teman-teman saya atau satu angkatan pada waktu itu dan juga angkatan-angkatan yang di atas saya atau sampai yang di bawah saya, itu semuanya pada akhirnya berterima kasih kepada guru-guru karena didikannya mereka menjadi orang-orang sukses. Dan orang-orang tua kita ketika misalnya dipukul sama guru, itu nggak baperan. Gitu ya, padahal kalau di zaman saya bahkan ada yang sampai mau hampir, ya kalau sudah dibilang kecelakaan, kecelakaan ya. Jadi kalau misalnya dipukul kemudian sampai keluar darah itu di zaman saya biasa yang kayak gitu. Tapi justru pada akhirnya kita menyadari bahwa ketika kemudian kita pulang kampung, kemudian kita merasa berterima kasih, bersyukur karena dididik oleh mereka gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu guru-guru itu sebenarnya sudah memiliki strategi-strategi tersendiri ya untuk memajukan pendidikan ya di era digital saat ini, termasuk untuk mencerdaskan anak-anak Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, pendidikan moral itu juga harus didapatkan oleh anak-anak Bapak Ibu itu di rumah gitu. Nah, jadi kalau kedua-duanya ya sibuk ya, suami istri bekerja, maka harus sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk mendidik anaknya, terutama hal yang bermoral. Tahu yang namanya menghargai orang, tahu yang namanya harus menghormati orang, semacam itu. Jangan Anda ketika menitipkan anaknya untuk sekolah pada sekolah-sekolah tertentu, berarti Anda mematuhi atau mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Kalau Anda tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, ya silakan ambil anaknya, didik sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Jadi Anda harus bekerja, kemudian harus mendidik anaknya sendiri, ya menyekolahkannya sendiri gitu. Pada akhirnya kasus-kasus yang terjadi, banyak kemudian sekolah-sekolah itu yang enggan, yang bahkan sudah memblacklist anaknya untuk sekolah di wilayah tersebut. Siapa pada akhirnya yang rugi? Ya, anaknya sendiri, Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya anaknya mendapatkan hukuman, baik itu hukuman ringan maupun hukuman berat, ya jangan serta-merta langsung menyalahkan guru-guru. Dicari tahu dulu, didiskusikan dengan baik-baik dengan guru. Pada akhirnya sekarang itu ya, guru-guru kalau mau menegur anak-anaknya, itu sudah merasa ketakutan. Karena ancamannya adalah kalau bukan dipenjara, kalau bukan dimintai uang, bahkan sampai membuat gurunya itu kecelakaan, itu ancamannya macam-macam. Gitu. Saya juga heran dengan orang tua yang selalu menyalahkan guru-guru. Saya sebagai bagian dari guru itu sangat betul-betul kecewa dengan perilaku-perilaku orang tua yang selalu merendahkan guru-guru ya. Oleh karena itu sadar, saya kira Bapak Ibu juga bisa membaca, bisa menulis, atau bahkan saat ini menduduki posisi-posisi tertentu di kantornya, itu karena ada kontribusi dari seorang guru ketika Bapak Ibu mengemban atau melakukan pendidikan di sebuah sekolah. Jadi jangan serta-merta menyalahkan guru-gurunya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya.